Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, siswa-siswi 10 TKJ. Nah, sesuai tadi yang Bapak beritahukan, ya Bapak akan memberitahukan gimana sih caranya membuat bagan flowchart ya. Di sana kan sudah kalau kalian lihat di PowerPoint kan sudah ada ya contohnya ya. Itu cara memasak roti ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan gimana sih cara membuatnya atau cara membacanya ya. Ini sudah ada ya. Ini sudah Bapak print yang tadi ada di PowerPoint ya. Cara memasak roti. Nah, pertama ini ya. Dia terdapat 3 jenis simbol ya. 3 jenis simbol bagan, yaitu ada elips, kotak, dan belah ketupat ya, atau belah ketupat ya. Nah, di sini memiliki arti yang berbeda ya setiap bagan ini. Nah, kalau yang ini ya kan, elips ini menandakan mulai atau selesai ya. Nah, kalau ini kotak ini jadi tandanya proses, adanya sebuah proses ya. Lalu di sini belah ketupat ini memiliki 2 jalur ya, perbandingan ya, ya atau tidak gitu ya. Nah, di sini karena dia memiliki 2 cabang hasilnya ya dan atau tidak ya, atau bisa ya atau tidak, atau juga bisa dengan benar atau tidak ya. Nah, di sini berarti ada 2 pilihan ya. Nah, oke, Bapak dibacakan ya. Di sini kan pertama ada mulai ya, mulai. Lalu silakan coba kalian lihat di PowerPoint ya. Di sini kan ada mulai, lalu ada periksa bahan-bahan. Nah, ada periksa bahan-bahan. Nah, kenapa periksa bahan-bahan ini? Berarti kan adanya sebuah proses ya. Kita memeriksa bahan-bahan, apakah bahan-bahan ini sudah lengkap atau tidak ya. Tuh. Lalu di sini bahannya sudah oke ya, berarti sudah lengkap ya. Lalu kalau misalkan ada lagi yang belum, ya kalau belum dia memisahkan sendiri ya. Di sini harus melengkapi bahan yang masih kurang ya, harus melengkapi bahan yang masih kurang. Jadi adanya proses, kita harus membeli bahan-bahan yang kurang ya. Lalu jika bahan-bahannya sudah lengkap ya, kita proses kembali ya. Di sini ada mempersiapkan oven, lalu mengaduk bahan ke dalam blender ya, masuk lagi ke proses memeriksa apakah bahan telah teraduk dengan baik atau tidak ya. Nah, di sini ada ini semuanya serba proses ya, mempersiapkan, lalu ada mengaduk bahan, ini juga sebuah proses yang kita lakukan ya. Lalu ada memeriksa apakah bahan telah teraduk dengan baik, ini jadi memeriksa kualitas si roti ini, adonan roti ini ya. Nah, kalau misalkan iya atau tidak, kalau tidak misalkan bahan harus diaduk kembali. Lalu kalau misalkan bahan sudah oke ya, teraduk dengan oke, dengan baik. Nah, kita masukkan proses lagi pemeriksaan berat hasil adonan ya. Jadi si adonan ini ada proses untuk menimbang ya. Misalkan untuk bikin roti 1 bungkus itu butuh adonan berapa gram gitu ya. Lalu ketika sudah oke ya, di sini kan timbangan ini kan berarti kita menimbang ada 2 pilihan ya, yaitu pas cukup atau tidak ya, cukup atau tidak si adonannya, beratnya ya. Kalau misalkan sudah cukup ya, di sini kita bisa masukkan kembali adonan ke dalam cetakan ya. Di sini ya seharusnya dengan simbol input ya, dengan simbol input. Kalau biasanya Bapak pakai itu simbol input, yaitu jajar genjang ya. Nah, di sana kita masukkan lagi ya, kita proses lagi, pindahkan cetakan isi adonan ke oven. Berarti ini tandanya output ya. Kalau misalkan tadi kita memasukkan ya, pertama memasukkan adonan ke dalam cetakan, lalu pindahkan cetakan ke dalam adonan output oven ya. Maaf ya.
Nah, di sini adanya berarti, mohon maaf ya, bukan output ya, berarti input ya. Di sini pindahkan ke cetakan isi ya, pindahkan ke cetakan isi. Kalau misalkan mengeluarkan dari cetakan isi ataupun mengeluarkan dari oven itu baru output ya, baru output. Nah, di sini sudah ada pindahkan cetakan isi ke adonan ke oven. Nah, ini baru yang terakhirnya output ya, output. Nah, ini dengan tanda jajar genjang juga ya, jajar genjang ya. Di sana jajar genjang ini memiliki arti output dan input ya. Lalu selesai ini dengan tanda elips. Nah, seperti itu ya. Jadi ada prosesnya, yaitu mulai, proses, terus perbandingan ya, perbandingan, lalu ada proses lagi, lalu ada input dan output, lalu selesai ya. Di sini menggunakan 4 simbol ya. Kalau kalian misalkan ingin buat, silakan coba buat ya, sederhana saja. Contohnya misalkan cara membuat kopi. Pertama kita harus membeli kopi, menyiapkan kopi, lalu kopi tersebut harus dibuka bungkusnya, berarti adanya sebuah proses ya, adanya sebuah proses. Lalu kita tuangkan kopi tersebut ke dalam gelas ya, ke dalam gelas berarti menggunakan input ya, menggunakan input. Lalu masukkan air panas, berarti input. Lalu aduk kopi tersebut hingga rata, berarti sebuah proses ya. Nah, setelah melakukan proses lalu hidangkan. Nah, hidangkan itu berarti dengan tanda elips, itu selesai ya. Nah, seperti itu. Coba kalian gambarkan ya cara membuat kopi. Cara membuat kopi yang tadi Bapak bilang ya, sudah ada input, proses, dan mulai ya. Cukup itu saja itu. Oke, mungkin itu cukup sekian dari Bapak penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.